terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat ketemu lagi. Untuk hari ini kita bahas tentang jenis dan karakteristik logam dasar pengelasan. Ini yang harus kita ketahui sebagai jelas ya. Dalam hal kepemahaman jenis dan karakteristik logam dasar pengelasan tersebut, berarti kalian harus memperhatikan jenis dan sifat bahan selama proses pembentukan logam dan perilaku selama penggunaannya. Untuk dapat menggunakan logam teknik yang dengan tepat, maka bahan tersebut harus dapat dikenali dengan baik sifat-sifatnya, dan sifat-sifat bahan tersebut ini sangat banyak macamnya. Untuk itu secara umum sifat-sifat bahan tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Dengan sifat kimia yang diartikan sebagai sifat bahan yang mencakup antara lain kelarutan bahan tersebut terhadap larutan kimia, basa atau garam, dan pengoksidasiannya terhadap bahan tersebut. Sifat teknologi ini adalah sifat suatu bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Sifat ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum pengolahan atau pengerjaan bahan tersebut. Dan berikutnya adalah sifat fisika, adalah perlakuan bahan karena mengalami peristiwa fisika. Misal adanya pengaruh panas, listrik, dan beban. Pengaruh panas dapat juga ini merubah struktur bila kombinasi pemanasan dan pendinginan dilakukan pada kecepatan waktu tertentu. Dalam hal pemahaman jenis dan karakteristik logam dasar pengelasan tersebut ya, ini berarti kita harus tahu sangat banyak macam tadi ya. Dari sifat fisika tadi, pengaruh panas dan beban, untuk mengaruhi atau dapat merubah sifat mekanis dari bahan tersebut, proses yang dikenal dengan nama perlakuan panas atau treatment. Sifat-sifat listrik dari bahan yang terpenting adalah ketahanan dari suatu bahan terhadap aliran listrik dan daya hantarnya. Dan tidak semua bahan ini mempunyai daya hantar listrik yang sama ya. Jadi bahan bukan logam seperti misalnya keramik, plastik adalah penghantar listrik yang tidak baik. Oleh karena itu bahan ini dipergunakan sebagai isolator ya, yang sering digunakan. Sifat mekanik suatu bahan adalah kemampuan bahan untuk menahan beban yang dikenakan kepadanya, di mana beban-beban tersebut dapat berupa beban tarik, tekan atau bengkok atau geser atau puntir, atau mungkin beban itu kombinasi ya, antara geser dan puntir. Lalu kekuatan atau strik ya, ini menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan tersebut menjadi patah. Sedangkan kekerasan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk tahan terhadap goresan atau pengikisan atau abrasi ya, atau penetrasi atau penekanan. Kekenyalan atau elasticity ya, ini menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Bila suatu bahan mengalami tegangan, maka akan terjadi perubahan bentuk. Sifat-sifat listrik dari bahan yang terpenting adalah ketahanan dari suatu bahan terhadap aliran listrik dan daya hantar ya, dan tidak ini jadi semua bahan mempunyai
pengantar yang sama. Ya. Seperti misalnya keramik dan plastik tadi dalam pengantar listrik yang tidak baik, karena itu disebut isolator tadi. Untuk kekakuan, ya, ini menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa terjadi perubahan bentuk atau deformasi atau defleksi. Nih. Dan plastik ini menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis yang permanen, jadi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Dan berikutnya adalah tentang ketangguhan. Ini menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Nah, ini sebagian dari tentang bahan. Dan berikutnya tentang kelelahan, ya. Ini merupakan kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang yang besarnya masih jauh dari bawah batas kekuatan elastisitasnya. Ini jadi kalau nggak kuat menahan, biasanya bahan ini akan patah. Ini kalau sampai melebihi kemampuan batas elastisitasnya, jadi tidak bisa kembali lagi kepada posisi semula. Dan berikutnya adalah merangkak atau keretakan, ya, kertas. Ini merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu, di mana pada saat bahan tersebut menerima beban yang besarnya relatif tetap. Baja adalah logam besi yang mengandung karbon tidak lebih dari 2,06% dengan beberapa komposisi paduan lainnya, ya, yang terbatas seperti Si, Mn, P, dan S, ya, silikon, mangan, fosfor, dan silikon, ya, sulfur. Dan disebut baja paduan jika paduan dengan unsur logam lainnya dalam jumlah tertentu. Jadi ini jumlah prosentasenya tidak sama. Elemen besi merupakan unsur pokok baja, di mana elemen ini presentasinya sangat tinggi, bahkan sampai 100%, yang disebut baja non paduan. Besi murni tersebut mempunyai titik cair 15.400 derajat Celcius, jadi sangat panas sekali, dan mempunyai massa jenis 7,86 kg per desimeter kubik. Ini besi, ya. Sedangkan karbon ini adalah bahan paduan untuk pembuatan baja. Presentasi karbon ini, ya, berkisar 0,05%, jadi sedikit sekali, atau 5/100, ya, dalam tingkat yang paling lunak, hingga 1,4% dalam tingkat yang paling keras pada batasan unsur karbon maksimal, ya, untuk baja perkakas. Ini paling keras, jadi 1,4%. Persentase kandungan karbon ini untuk baja atau mild steel atau baja lunak sampai 0,3. Baja karbon rendah sampai 0,23 hingga 0,35. Baja karbon medium ini sampai 0,35 hingga 0,5. Baja karbon tinggi sampai 0,5 hingga 0,8. Nah, ini untuk baja perkakas ini lebih tinggi lagi, atau baja tools ini sampai 0,7 hingga 1,4. Ini kandungan karbonnya. Presentasi dari elemen-elemen ini dijaga pada angka yang rendah pada baja. Karena apa? Karena akan membuat baja menjadi lunak. Dan untuk
kandungan sulfur bisa menjadi panas dalam waktu yang pendek. Dan ini semua akan membuat baja menjadi getas atau rapuh. Ya, jadi tidak begitu tahan. Kalau begitu tidak kuat nahan beban, dia akan pecah ya, atau rapuh ini. Jadi sangat rapuh sekali. Penambahan dua elemen ini memperkaya sifat-sifat mekanis baja. Dan jika ditambah dalam jumlah yang relatif besar, maka baja tersebut ini akan disebut baja paduan. Karena tidak hanya besi saja, ada unsur karbonnya tadi. Berikutnya adalah persentase unsur-unsur paduan pada baja karbon adalah sebagai berikut. Karbon ini 0,05 sampai 1,4. Mangan ya, atau Mn itu 0,03 sampai 0,7. Sedangkan silisium ini 0,15 sampai 0,3. Sulfur 0,06 ya, ini maksimal. Sedangkan fosfor ini 0,06, ini maksimal. Setiap jenis baja yang digunakan dalam bidang industri didaftar menurut spesifikasi standar. Dan hampir semua standar, terutama di negara-negara yang maju, ini memuat penamaan dan spesifikasinya dari baja tersebut. Dalam standarisasi Jerman atau DIN, ya, disebut DIN misalnya, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST yang diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja tersebut. Contoh misalkan kalian melihat ada ST37. Nah, ini maksudnya adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per milimeter persegi, ini kekuatan tariknya. Ada lagi yang ST50. Nah, ini berarti baja itu berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter persegi. Lalu berikutnya ada C15, ini maksudnya adalah baja berstandar karbon 15 per 100%. Ini sama dengan 0,015%. Nah, ini tidak mampu keras, ini bajanya agak lunak. Dan ada lagi yang C10, baja berkadar karbon 10 per 100 atau 0,1%. Ini tidak mampu keras. Lalu ada ST60, ini baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per milimeter. Dan juga ada lagi, mungkin ada yang kamu lihat, ada C45. Ini baja berkadar karbon 45 per 100% atau 0,45%. Berdasarkan dari pemakaiannya, baja dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu baja konstruksi dan baja perkakas. Dari kedua kelompok baja tersebut di atas masih juga dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu baja tanpa paduan, baja paduan rendah, dan baja paduan tinggi. Baja konstruksi ini banyak dipergunakan untuk keperluan konstruksi bangunan, pembuatan bagian-bagian mesin, dan juga untuk jembatan-jembatan. Berdasarkan campurannya dan proses pembuatannya, baja konstruksi tersebut dapat dibagi tiga kelompok, yaitu baja karbon, baja kualitas tinggi, dan baja spesial. Baja karbon rendah, ini baja karbon rendah memiliki kandungan karbon sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kandungan karbon pada baja karbon. Oleh karena itu, baja tersebut lebih kuat, tetapi kemampuan renggangnya kurang. Baja karbon medium, ini baja karbon yang mempunyai kandungan karbon atau C-nya itu 0,35% sampai 0,5%. Baja ini termasuk dalam kompleks baja yang dapat dibentuk dengan mesin dan dapat ditempa secara mudah, tapi tidak bisa dilas
semudah baja konstruksi dan baja struktural. Baja karbon tinggi ini tidak termasuk dalam baja gold ya. Kandungan karbonnya ini 0,5 sampai 0,8. Baja ini memiliki kekuatan tarik, kekuatan kekerasannya dan ketahanan terhadap korosi ini sangat tinggi. Tetapi kemampuan renggangnya kurang atau tidak mudah dilas dan lebih sulit dibentuk dengan mesin dibandingkan dengan kelompok yang sebelumnya. Kandungan karbon atau C-nya ini yang 0,7 sampai 1,4. Ya, ini baja perkakas disebut dalam kondisi yang terkontrol, cara hati-hati untuk menghasilkan mutu yang diinginkan. Pada baja-baja ini kandungan kandungan magnesiumnya dijaga serendah mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya retakan selama pendinginan. Dan pada saat penambahan unsur-unsur paduan akan dapat mempertinggi kemampuan perenggangan dan pengerasan ya maksudnya, dan kemampuan renggang, stabilitas dalam kerja dan daya tahan terhadap korosi dan panas. Nah, sifat-sifat yang penting yang harus kalian ketahui tentang baja paduan: 1. Kemampuan dikeraskan, stabilitas pada pengerasan, daya tahan terhadap arus, kekuatan, ukuran grainnya, daya tahan terhadap pengelasan pada penempaan, dan yang terakhir daya tahan terhadap korosi ya. Unsur paduan yang pengaruhnya terhadap baja ini ya. Ini paduan tadi seperti mangan, krom, nikel, tungsten, vanadium, molybdenum, dan kobalt, dan silikon ya. Ini banyak barang yang dibuat dari baja paduan rendah karena menggunakan baja paduan rendah secara khusus diperlukan pada saat dimungkinkan terjadinya penurunan berat ya, atau menambah kekuatan bahan tersebut. Sedangkan untuk baja tahan karat ini ada beberapa macam baja ya. Baja yang dikenal sebagai bahan tahan karat ini tersedia dalam jumlah yang besar dan kesemuanya mengandung berbagai macam-macam kombinasi seperti krom, nikel ya, dan juga tambahan dengan unsur-unsur paduan lain seperti mangan ya, atau silikon dan lain-lain. Austenitic ya, steel ini mempunyai kandungan krom yang tinggi sekitar 16% sampai 26% dan mengandung paling sedikit 8% nikel. Apabila baja dipanaskan hingga mencapai temperatur tinggi di atas 7.270 derajat Celcius disebut austenitic. Baja tahan karat tensitik adalah sangat keras dan tidak terlalu getas, dengan mendinginkan baja secara cepat dari base austenitic. Baja tahan karat tidak dapat dikeraskan dengan cara pemanasan, atau baja tersebut mengandung krom dalam jumlah yang besar sehingga dapat memperkuat daya tahannya terhadap korosi. Baja paduan yang mengandung krom 15-20% akan mudah dilas. Baja krom molybdenum ya, dengan jumlah krom yang kecil 0,5% hingga 1, dan krom dalam jumlah sedang 4% hingga 10% misalnya ya. Hampir semua baja tahan karat diberi pra pemanasan sebelum proses pengelasan. Ini dilaksanakan ya, biasanya temperatur panas yang diberikan sekitar 3.000 hingga 6.000 derajat Fahrenheit atau 1.490 sampai 3.160 derajat Celcius. Dengan mencampur besi murni dan karbon, maka titik leburnya dapat diturunkan ya dari 15.340 derajat Celcius ini ya,
diturunkan menjadi 11.470 derajat Celcius. Penurunan tersebut dalam skala industri ini dapat digunakan untuk menciptakan besi tuang atau post iron. Besi tuang abu-abu adalah besi tuang yang telah didinginkan dengan sangat pelan dari temperatur kritisnya pada pasir atau tungku api. Dan ada yang dikenal juga besi tuang putih, adalah besi tuang yang didinginkan secara cepat setelah dituangkan. Dan ada juga besi tuang temper, adalah besi tuang putih yang diberi pemanasan, tuangannya dipanaskan hingga 14.000 Fahrenheit atau 7.600 derajat Celcius selama 24 jam untuk setiap ketebalan 1 inci dan kemudian didinginkan secara pelan-pelan. Dan ada lagi besi tuang nodular yang dihasilkan oleh menambah sedikit magnesium pada besi tuang dan akan membuat atau membentuk nodil atau bola-bola kecil yang dengan seragam tersebar di seluruh struktur logam. Ya, ini tentang logam yang harus kamu ketahui dan nanti pelajari lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.